Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi matematika, yaitu mengenai penjumlahan pecahan dan juga pengurangan pecahan. Kalian bisa buka di LKS kalian, halaman 2 sampai dengan halaman 7. Kemudian nanti kalian akan mengerjakan latihan soal di halaman 5 dan halaman 8. Jadi sekarang kalian siapkan dulu LKS-nya dan juga buku catatannya. Ibu akan mulai menjelaskan dari konsep pecahan terlebih dahulu. Mungkin kalian sudah pernah mempelajari konsep pecahan di kelas 4, namun sekarang Ibu mau mengingatkan kembali supaya kalian nggak lupa. Jadi, silakan kalian perhatikan ke sini. Di sini ada satu kotak persegi panjang yang sudah Ibu bagi menjadi beberapa bagian. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bagian. Nah, bagaimana menuliskan pecahan? Coba kita lihat di sini, bagian yang diarsir. Nah, ini karena masih bersih, belum Ibu arsir. Nah, misal Ibu arsir di sini 2 kotak, seperti ini. Maka bagaimana bentuk pecahan dari bagian yang diarsir? Maka bentuknya adalah 2, itu adalah 2 kotak yang diarsir, per 6. Nah, 2 ini dari mana? 2-nya dari sini, dari 2 yang diarsir. 6 dari mana? Dari jumlah kotak keseluruhannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sini jelas ya? Nah, untuk bagian 2 ini dinamakan pembilang. Sedangkan yang di bawah, angka 6 ini disebut dengan penyebut. Nah, kemudian bagaimana menuliskan bagian yang tidak diarsir? Kalian tinggal hitung aja ada berapa yang tidak diarsir. Ya, ada 4 ya di sini. 1, 2, 3, 4. 4 per berapa? Ya tentu saja per 6, yaitu dari jumlah kotak seluruhnya. Jadi 4 ini adalah pembilang, 6 ini adalah penyebut. Sampai sini jelas ya? Nah, bagaimana membuktikan bahwa 2 per 6 yang diarsir dan 4 per 6 yang tidak diarsir itu menjadi satu kotak yang utuh? Coba Ibu jumlahkan di sini. 2 per 6 ditambah 4 per 6. 6 dengan 6, karena penyebutnya sama, kita nggak usah mencari penyebut baru. Tetap menggunakan penyebut 6. Nah, pembilangnya tinggal dijumlahkan saja. 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6. 6 per 6 atau 6 dibagi 6 sama dengan 1. Sama kan dengan yang di sini? 1 bagian utuh, ini juga menjadi 1 bagian utuh. Jadi kalau dijumlahkan tadi 2 per 6 ditambah 4 per 6 jadi 1 bagian utuh. Nah, ini adalah konsep pecahan. Kemudian kita akan mulai, kalian bisa buka di halaman 2, ada penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Jadi angka yang di bawahnya sama seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini Ibu sudah gambar ada 2 kotak persegi panjang juga dengan jumlah kotak yang dibagi sama. Ini 3 bagian, ini juga 3 bagian. Kalau semisal Ibu arsir lagi, yang di sini hanya ada 1 bagian yang Ibu arsir. Di sini 2 bagian yang Ibu arsir. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya tentang konsep pecahan. Mudah-mudahan kalian sudah bisa menuliskan bentuk pecahannya. Untuk kotak yang pertama bagaimana menuliskan pecahannya? Tulis dulu yang diarsir adalah 1, kemudian terdiri dari 3 bagian utuh. Nah, yang di sini ya kalian pasti tahu ya, 2 per 3. Nah, di sini karena penyebutnya sama, 3 dan 3, berarti kita nggak perlu mencari penyebut baru. Kita ambil saja penyebut yang sama, yaitu 3. Nah, yang pembilangnya yang di atas tinggal dijumlahkan aja. Jadi kalau penyebutnya sama, nggak usah mencari penyebut baru. Langsung aja dijumlahkan pembilangnya. 1 tambah 2 sama dengan 3. Atau 3 per 3 sama dengan 1. Nah, kemudian untuk penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Kalau tadi cukup mudah ya, kalau penyebutnya sama kan pembilangnya tinggal dijumlahkan. Nah, yang sekarang bagaimana kalau semisal penyebutnya berbeda? Kita coba ya, 1 per 4
ditambah, misalnya 2/5. Nah, ini penyebutnya 4, yang ini penyebutnya 5. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjumlahkan? Maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Caranya bisa dengan cara mengalihkan penyebutnya. 4 kali 5 adalah 20. Nah, kemudian pembilangnya bagaimana? Kalau tadi di sini 1, di sini 2, tapi penyebutnya 4 dan 5. Sekarang penyebutnya jadi 20. Maka caranya adalah 20 dibagi 4 dikali 1. Diingat-ingat ya. 20 yang di sini dibagi 4 dikali 1. Ya, ini ke sini dibagi, kemudian ini ke sini dikali. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Dikali 1 jadi 5. Ini juga sama. 20 dibagi 5 adalah 4. Dikali 2 adalah 8. Maka hasilnya adalah 5 tambah 8, 13. Penyebutnya 20. Jadi 1/4 ditambah 2/5 sama dengan 13/20. Kemudian kita coba lagi. Misalnya 3/4 ditambah 5/6. Ada dua cara sebenarnya untuk mencari penyebut. Bisa dikalikan seperti tadi, 4 kali 5 hasilnya 20, atau bisa juga kalian mencari angka, satu angka yang bisa dibagi 4 dan juga bisa dibagi 6. Nah, contohnya 12. 12 kan bisa dibagi 4. Terus 12 juga bisa dibagi 6. Nah, caranya sama kayak tadi. 12 dibagi 4 dikali 3. 12 dibagi 4 adalah 3, dikali 3 adalah 9. Kemudian 12 dibagi 6 adalah 2, dikali 5 adalah 10. Ibu ulang ya. 12 ini dibagi 4, hasilnya 5, dikali 3, hasilnya 9. Yang ini juga sama. 12 dibagi 6 dikali 5, hasilnya 10. Tinggal dijumlahkan saja. 9 tambah 10 adalah 9/12. 19/12 maksud ibu. Gini ya caranya. Jadi ibu harap kalian bisa memahami sampai sini. Nah, kemudian kalau kalian buka di halaman 4, kalian bisa lihat di situ tentang penjumlahan pecahan biasa. Nah, tadi yang ini tuh yang kita pelajari pertama adalah pecahan biasa ya. Dan juga pecahan campuran. Nah, kita coba di sini. Pecahan biasa, contohnya 1/5, ini adalah pecahan biasa. Ditambah, nah ini pecahan campuran, 2 1/4. Ini pecahan biasa, ini pecahan campuran. Kelihatan ya bedanya? Ini 1/5, ini 2 1/4. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Ada dua cara. Tapi biasanya ibu ajarkan kalian cara yang akan ibu ajarkan seperti ini, supaya nanti ketika pengurangan kalian nggak bingung. Kita tuliskan kembali 1/5 di sini, ditambah. Nah, 2 1/4 ini kita ubah dulu dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya gimana? Ya, 4 dikali 2, ini dikali, terus ditambahkan ke sini. Cara mengubahnya seperti itu. 4 dikali 2 ditambah 1. Jelas ya?
4 kali 2 ditambah 1. 4 kali 2 adalah 8. Ditambah 1 menjadi 9. 9 per, ini ada penyebutnya 4, kita tulis 4 juga di sini. Nah, kemudian kita cari angka berapa yang bisa dibagi 5 dan juga bisa dibagi 4. Maka kita buat cara yang mudah adalah dikalikan dulu. 5 kali 4 adalah 20. Baru kita gunakan seperti cara yang tadi. 20 bagi 5 adalah 4, betul. Dikali 1 menjadi tetap 4. Kemudian ditambah 20 dibagi 4 adalah 5. 5 dikali 9 jadi 45. Ini ya. Baru kita jumlahkan di sini. Penyebutnya tetap ya 20. Nah, kemudian dijumlahkan. 4 ditambah 45 adalah 49. Jadi di sini hasilnya adalah 49 per 20. Nah, mari kita cek sini. Kalau pembilang dengan penyebutnya itu lebih besar pembilangnya, maka kita harus ubah kembali menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? 49 dibagi 20. 20 kali berapa yang mendekati 49? Kita kalikan 2 ya. 20 kali 2 hasilnya adalah 40. Kemudian kita kurangkan. 49 kurangi 40 adalah 9. Nah, sekarang kalian cek di sini. Ini ada angka 2, angka 9, angka 20. Angka yang di sebelah kanan ini menjadi angka besar. Kemudian 9 menjadi pembilang di sini. Dan angka 20 ini menjadi penyebut. Ibu ulang ya. 2 menjadi angka besar di sini, kemudian 9 menjadi pembilang, kemudian yang 20 menjadi penyebut. Jadi 49 per 20 jika diubah kembali menjadi pecahan campuran adalah menjadi 29 per 20. Oke, apakah sampai sini jelas? Ibu harap setelah kalian melihat video ini, kalian bisa lebih memahami materi yang ada di LKS. Jadi video ini digunakan untuk mengimbangi kalian. Selain kalian baca di LKS, kalian juga mendengar penjelasan ibu meskipun secara singkat. Mudah-mudahan itu berguna ya. Nah, sekarang kalian buka di halaman 5 dan 8. Untuk sementara, karena ibu baru menjelaskan tentang penjumlahan, maka kalian buka dulu di halaman 5. Ini, di sini ada hasil penjumlahan, menentukan hasil penjumlahan pecahan, kemudian di sini mencari nilai M dan N. Silakan kalian kerjakan di buku tulis matematika kalian. Silakan disiapkan sendiri buku tulisnya. Nah, tugas dari ibu yang pertama adalah kalian membuat catatan sendiri seperti yang ibu lakukan tadi. Nah, ini seperti catatan ibu. Kalian bisa buat sendiri. Catatannya mau sama seperti ini boleh, atau sesuai kreativitas kalian silahkan. Yang penting catatannya ada di dalam buku kalian dan itu berguna untuk kalian belajar. Kemudian seperti ini, ada 2. Jadi dari materi konsep pecahan, kemudian pecahan berpenyebut sama, berpenyebut berbeda, dan juga pecahan campuran. Setelah itu baru kalian mengerjakan yang di halaman 5. Sampai sini mudah-mudahan jelas ya anak-anak. Nanti ibu lanjutkan di video berikutnya tentang pengurangan pecahan. Terima kasih.